Shalom Ibu Yanti dan teman-teman, kami dari kelompok 5 IMI yang beranggotakan saya Hana Liburan Haklai, Ayu Agustina Pardede, Cynthia Teresa, dan Umasio Harefang. Kami akan menjelaskan mengenai karunia Roh Kudus, yaitu menafsirkan bahasa roh. Bahasa roh dalam bahasa Yunani disebut glossolalia, yang terdiri dari dua suku kata yaitu glossa dan laleo. Glossa yang berarti lidah dan laleo yang berarti berbicara. Dalam bahasa Inggris, bahasa roh disebut dengan speaking in tongues yang berarti berbicara dalam bahasa lidah. Bahasa lidah adalah suatu kemampuan yang Roh Kudus berikan bagi anggota tubuh Kristus untuk pembangunan tubuh itu sendiri sesuai dengan kehendaknya. Bahasa semacam ini adalah bahasa yang tidak dimengerti karena tidak pernah dipelajari oleh pembicaranya dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah serta tak mungkin dikenal secara logis, tetapi kedengarannya seperti bahasa biasa. Penggunaan bahasa lidah dalam ibadah bersama telah lama menjadi sesuatu yang menimbulkan pro kontra. Ada yang menganggapnya positif karena dianggap sebagai sesuatu karunia yang istimewa, namun tak sedikit yang menganggapnya negatif karena meragukan bahasa lidah kontemporer memang berasal dari Tuhan. Pada video kali ini akan ditunjukkan bahwa pentingnya bahasa lidah dalam ibadah bersama yang haruslah diikuti dengan karunia menafsirkan bahasa lidah agar jemaat dapat dibangun. Dengan demikian karunia dapat berfungsi di dalam gereja Tuhan. Baik, untuk menanggapi hal tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih tujuan dan maksud dari karunia bahasa roh atau bahasa lidah itu sendiri. Di dalam Alkitab, karunia bahasa roh atau bahasa lidah mempunyai dua fungsi ganda. Yang pertama, membangun rohani bagi orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu sendiri, dan juga membangun jemaat apabila bahasa roh itu ditafsirkan. Namun untuk dapat menafsirkan bahasa roh, diperlukan seseorang yang telah dikaruniai Roh Kudus untuk dapat menafsirkannya. Menafsirkan berarti mengartikan apa yang diucapkan dalam bahasa lain. Melalui penafsiran tersebut dapat dibagikan untuk membangun rohani gereja. Namun bagaimana ketika seseorang dikaruniai bahasa roh dan tidak ada yang dapat menafsirkannya? Dalam Korintus 14 ayat 27-28 berbunyi, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi, bila tidak ada yang dapat menafsirkannya, biarlah orang tersebut berdiam diri dan hal tersebut menjadi bagiannya dari Tuhan untuk berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana fungsi pertama dari karunia bahasa roh. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah, jika dipandang dari sisi positif atau negatif tentang orang yang mengalami bahasa roh, tidak ada sisi negatifnya. Tetapi hal ini menjadi pembangunan rohani bagi orang beriman dan membangun jemaat apabila ditafsirkan dan dibagikan bagi jemaat. Thanks for watching.